nggak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia kayaknya memang perempuan itu juga jarang mau disalahin. Tapi sebenarnya itu mungkin adalah sifat dasar manusia ya, yang kita tahu ya. Cuman kayak perempuan lebih parah aja gitu, nggak mau disalahin. Oke, selamat datang kembali di Menggerutu Sepulang Kerja. Tadi bumper ya. Buat yang nggak tahu, buat penonton yang baru itu tadi bumper ya karena belum ada editan atau editor yang bisa ngedit bumper, jadi aku ngedit sendiri jadi tenet tenet tenet. Oke, kali ini kita akan membahas berita yang sedang sedang pelik di negara tetangga, tapi nggak tetangga-tetangga kali, negara mantan penjajah kita gitu. Mantan penjajah. Iya sih, kayak kalau kita udah merdeka gitu bisa dibilang mantan penjajah gitu. Sama kayak mantan pacar gitu kan. Kalau kita udah merdeka dari pacar kita bisa dibilang mantan pacar kan. Sama aja kayak mantan penjajah gitu. Oke, oke. Di Jepang ya, di Jepang itu sedang resesi seks ya. Jadi angka populasi manusianya sedang turun parah. Terakhir sekitar 800.000 tahun lalu turun. Tapi yang aneh yang aku pengen bahas, curhat wanita Jepang imbas populasi ngedrop. Jangan salahkan kami. Jadi ternyata nggak hanya di dunia ya, nggak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia kayaknya memang perempuan itu juga jarang mau disalahin. Tapi sebenarnya itu mungkin adalah sifat dasar manusia ya, yang kita tahu ya. Cuman kayak perempuan lebih parah aja gitu, nggak mau disalahin. Kalau laki-laki mungkin masih ada kayak apanya ya, toleransinya gitu ya. Daripada ribut udah ya ya. Kau menang gitu. Tapi kalau perempuan kayaknya nggak bisa, pokoknya nggak salah aku, meskipun aku yang berbuat, tapi nggak salah aku, jangan salahin aku dong. Ya, 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 tapi itu sifat dasar manusia, nggak ada manusia yang mau disalahkan ya. Tapi kayaknya perempuan emang lebih parah aja, taraf, nggak mau disalahin ya. Jadi pemerintah Jepang itu sedang mencari solusi nih, gimana sih caranya supaya orang Jepang ini mau punya anak gitu. Karena memang mungkin ya di Jepang aktivis feminismenya lebih parah gitu dari di sini. Iya. Kalau mungkin di Jepang lebih parah, kalau di sini lebih rame aja mereka gitu. Tapi ya feminismenya ya mungkin lebih banyak aja. Jadi jumlahnya kayak kali ngomong gitu statement yang sekarang jadi banyak. Kalau di Jepang mungkin sedikit, tapi dia bisa membuat satu negara sampai nggak punya anak gitu. Nah ya sampai populasinya turun. Jadi kan lebih bagus feminisme yang di Jepang, berarti lebih aksi daripada di Indonesia lebih banyak. Orangnya doang lebih banyak, tapi substansinya mungkin. Oke, jadi di Jepang ini ya 800.000 kelahiran tahun lalu, mencatat kurang dari 800.000 kelahiran. Bayangin coba tahun lalu 2022 berarti 800.000 itu berarti cuma sekitar 400.000 pasangan yang punya anak ya. Mungkin sekitar segitu matematikanya. Jadi antara orang Jepang ini males nikah atau emang menikah tapi males punya, nggak mau punya anak gitu. Jadi Gita Saf lebih cocok di Jepang kayaknya. Oke, ini dia lebih paling parah sejak 1899. Jadi ya emang paling parah sejak ya, mereka ngejajah kita. Gitu. Terus ya, terus ada banyak perempuan-perempuan yang curhat gitu, jangan salahkan kami gitu ya. Jadi intinya perempuan ya, zaman dulu ya, misalnya dia masih mudanya gitu, merasa bahwa melahirkan itu adalah hal yang normal gitu. Baru sekarang dia merasa melahirkan bukan hal normal. Iya, iya, iya. Jadi apa, membelah diri aja tuh ada kalau kita manusia ini, ya kan? Guys, tapi ya itu hak sih, maksudnya ya itu hak aja. Cuman kami dari sudut pandang laki-laki itu agak gimana, apalagi dari sudut pandang bernegara. Karena ketika jumlah populasi dari sebuah negara
sudah semakin tipis, semakin sedikit akan banyak apa ya, kota-kota, pos-pos yang harusnya diisi manusia itu jadi diisi kura-kura gitu, diisi anjing, diisi belalang takutnya. Karena ada banyak kota-kota di Jepang yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi ya. Kemarin ada kayak kayak di Instagram yang sedang viral gitu, di Jepang kalau nggak salah itu. Tapi ya memang imbas nuklir atau imbas ada bahan kimia yang tercemar, tapi satu kota jadi ya kapan kita lihat di negara ini terakhir kali ada kota yang sepi gitu. Kayaknya nggak ada. Jadi tapi ada baiknya, tapi ada banyak nggak baiknya juga. Tapi aneh juga, bingung juga sih aku kenapa pemerintah Jepang pusing ya. Harusnya semakin sedikit populasi semakin bagus gitu. Jadi nggak semakin banyak orang SJW SJW jadinya. Ya dia kalau besar tumbuh jadi SJW ngapain? Maksudnya SJW SJW oknum-oknum yang aneh-aneh pemikiran. Tapi kalau SJW SJW feminisme feminisme yang oke pemikirannya sih kita akan terima, welcome gitu. Tapi kalau kayak nggak boleh bikin bekal untuk suami, udah nggak masuk akalku itu. Iya, bukan masalah boleh nggak boleh, ini masalah kesadaran aja gitu. Masalah pengen hemat atau enggaknya gitu ya. Itu sih. Tapi ya perempuan jangan disalahkan lah untuk kurangnya populasi di Jepang ya. Harusnya jangan jangan disalahkan perempuannya, tapi salahkan kenapa siapa yang jadi mau disalahkan laki-laki ya. Tapi enggak, mereka itu komplainnya bukan karena mereka kayaknya mereka disalahin gitu sih, tapi lebih lebih ininya kayak ada rapat dewan gitu dari 19 orang cuma dua perempuannya gitu. Jadi kayak ini kan masalah bersama gitu. Perempuan juga berhak, kenapa perempuan cuma dua perwakilannya gitu. Mereka kayak pengen lebih banyak perempuan di DPR gitu biar lebih banyak orang yang nggak mau disalahin ya sama aja. Eh, tapi ya cukup lah, cukup maksudnya ya cobalah untuk pemerintah mungkin memsimulasi ya. Tapi kenapa jadi bahan pikiran kita juga pemerintah Jepang ya bagus lah Jepang ini kan jadi mungkin nanti Indonesia rakyat Indonesia yang udah kebanyakan bisa ke sana gitu untuk menempati pos-pos yang biasanya ditempati orang-orang Jepang asli kayaknya kita bisa bisa di sana. Jadi, itu aja sih kayaknya kali ini menggerutu menggerutu sepulang kerja episode kali ini. Jadi intinya adalah ya jangan salahkan perempuan lah karena memang perempuan tidak pernah salah dan tidak mau disalahkan. Jadi tidak mau disalahkan itu sifat dasar kita sebagai manusia, tapi kayaknya perempuan emang lebih parah aja tarafnya gitu. Jadi ya meskipun mereka yang berargumen bahwa long life, jadi ada di Jepang ya ada prinsip long life childness gitu. Jadi kayak gak punya anak seumur hidup itu digagas oleh perempuan, tapi jangan salahin perempuannya dong. Itu kan ya harusnya kalian sebagai suami atau sebagai laki-laki bantu kami gitu. Kalau kami punya anak jangan macam kaisar Jepang kau gitu kan. Perintah-perintah aja bikinnya aja yang mau. Oligarki, oh, patriarki, patriarki, patriarki di rumah tangga tuh udah mulai dikurangkan. Jadi itu aja sih kayaknya. Kalian bingung kan saya ada di mana? Saya tidak membela perempuan, saya tidak membela laki-laki. Saya pokoknya menggerutu aja inti. Gitu. Sampai jumpa di menggerutu sepulang kerja episode selanjutnya. Kita akan membahas tanpa substansi lagi berita-berita yang selanjutnya atau hal-hal yang sedang dibicarakan lebih banyak lagi nanti ke depannya. Itu aja. Dadah. Net 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 net